Kita ke informasi berikutnya, Presiden Prabowo memperingatkan mata jajaran petinggi BUMN segera dipanggil Kejaksaan Agung, terutama bagi mereka yang tidak mengelola dengan baik perusahaan-perusahaan plat merah tersebut. Dilanjutkan dengan pemukulan palu tahun 2020. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Rakornas pemerintah pusat dan daerah di Sentul, Bogor. Prabowo sebelumnya mengungkapkan dirinya telah berhasil menyatukan seluruh aset BUMN di 1.000 lebih perusahaan senilai lebih dari $1 triliun melalui Danantara. Karena pengelolaan aset BUMN selama ini terpecah, Presiden memastikan akan meminta pertanggungjawaban para mantan petinggi BUMN yang tak mampu mengelola perusahaan negara dengan baik. 4 bulan yang lalu saya terima rombongan dari Rokok yang tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Tak terima diputus cintanya oleh sang kekasih, seorang pria nekat menculik anak mantan kekasihnya. Pelaku ditangkap saat akan kabur ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Unit Jatanras Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus penculikan seorang anak 12 tahun yang terjadi di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian bermula saat korban hendak membeli 4 buah tabung gas LPG di sebuah warung yang tak jauh dari rumahnya. Namun korban tak kunjung kembali ke rumah, membuat ibu dari korban membuat laporan ke Mapolres Metro Bekasi. Dari hasil penyelidikan, unit Jatanras menemukan titik keberadaan korban yang ternyata dibawa kabur oleh kekasih dari ibu korban. Motif pelaku menculik korban lantaran kesal dan tak terima cintanya diputus oleh ibu korban. Kemudian korban membeli 4 gas LPG. Setelah itu korban mengantarkan 2 gas LPG terlebih dahulu dari warung tersebut kembali ke rumah. Setelah diantarkan 2, kembali lagi korban ke warung tersebut untuk mengambil 2 tabung gas LPG yang tersisa. Namun setelah mengambil 2 yang tersisa, korban tidak kembali ke rumah. Namun di perjalanan bertemu dengan pelaku atau terduga. Dan pelaku tersebut menghampiri korban dan mengajak korban untuk ikut bersama dengan pelaku. Karena awalnya korban merasa takut, akhirnya korban mau dan mengikuti ajakan dari pelaku tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, Propam Polri tengah memeriksa oknum anggota Polsek Cilandak dalam kasus dugaan rekayasa BAP kasus penganiayaan menjadi narkoba. Terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi. Ini kertas bukan gitu, Bang? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Saya punya relasi juga. Kasus ini mencuat usai video viral di media sosial di mana seorang warga diduga sebagai pelapor terlihat menegur 2 anggota polisi yang tengah berjaga. Pelapor menyoroti kejanggalan dalam isi laporan yang akan ditandatanganinya. Pelapor menilai berita acara pemeriksaan yang disodorkan tidak sesuai dengan hasil klarifikasi awal terkait dugaan penganiayaan yang dialami terlapor. Dalam keterangan disebutkan tertulis timbangan narkoba dalam BAP. Padahal barang tersebut tidak ada keterkaitan dengan laporan penganiayaan. Saya punya relasi juga ke Kapolres loh. Nggak boleh kayak begitu. Melakukan langkah-langkah tentang kejadian yang ada di Polsek Cilandak. Ya, langkah-langkah kita yang pertama kita menurunkan dari tim Propam Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, yang kedua juga kita dari pihak Propam akan memanggil, mengklarifikasi ya yang melaporkan itu. Kemudian dari pihak Polsek juga terus akan melakukan langkah-langkah proses ya
yang memang ini nanti akan kita lanjutkan terus. Mereka sudah dilakukan pemanggilan dan sudah dilakukan pemeriksaan. Mobil karyawan dapur MBG di Sukabumi, Jawa Barat menjadi incaran komplotan jambret. Saat korban turun dari mobil mengisi angin ban di SPBU, pelaku menggasak uang gaji karyawan SPPG hampir 200 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV di SPBU Cimuncang, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu pelaku turun dari motor dan langsung mengambil tas di kursi pengemudi mobil korban. Kedua pelaku pun kabur menggunakan sepeda motor. Korban yang sedang mengisi angin ban tidak sadar telah dibuntuti dan dikelabui pelaku. Kedua pelaku sebelumnya mengikuti korban setelah mengambil uang dari bank. Pelaku sempat memberitahu korban bahwa ban mobilnya kempes. Padahal itu adalah modus pelaku untuk membuat korban lengah. Korban yang merupakan karyawan dapur makan bergizi gratis pun kehilangan uang 191 juta rupiah. Uang itu sedianya untuk menggaji karyawan dapur SPPG. Dugaan pelaku yang kita cek dari CCTV pom bensin tadi ya, ada 2 orang. Kalau menurut keterangan tadi, keterangan sementara uangnya itu akan dibuat membayar relawan. Berbekal bukti rekaman CCTV, kini polisi masih memburu para pelaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal penumpang tenggelam usai diterjang ombak besar di perairan Tanjung di Kabupaten Bunda, Sulawesi Tenggara. Puluhan penumpang panik meloncat dari kapal berenang ke tepi pantai. Kapal tenggelam, penumpang ke pesisir menyelamatkan diri. Beginilah kondisi korban kapal tenggelam saat tiba di tepi pantai di Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Mereka kelelahan usai berenang menyelamatkan diri akibat kapal yang mereka tumpangi tenggelam diterjang ombak besar. Dia pergi juga. Bukan. Dia pergi, kasihan, dia ikut pergi menolong. Kapal penumpang KM Maligano Star tenggelam saat bertolak dari Pelabuhan Rakyat Laino menuju Pelabuhan Maligano. Ketika melintasi perairan Tanjung Desa Pohorua, tiba-tiba terjadi badai dan ombak besar menghantam kapal. 32 penumpang termasuk 5 anak-anak panik dan langsung melompat dari atas kapal. Warga setempat yang berupaya mengevakuasi penumpang kapal kesulitan akibat cuaca ekstrim. Para penumpang akhirnya selamat setelah berenang ke tepi pantai, sementara kapal beserta seluruh muatannya tenggelam ke dasar laut. Air masuk di belakang, di pangkatnya speed masuk, terangkat di depan, masuk terus di belakang, sehingga air tidak bisa ditimba, tidak bisa dipompa airnya, akhirnya air masuk terus. Usai kejadian, para penumpang dievakuasi ke Puskesmas Maligano untuk mendapat perawatan medis. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.